Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News Indo News TV bersama saya Nata Arman. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sebanyak 961 kepala daerah di Istana Kepresidenan Jakarta. Momen bersejarah ini menjadi yang pertama terjadi sepanjang sejarah Pilkada serentak. Pelantikan kepala daerah serentak dimulai dari kirap para kepala daerah dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Kirap sendiri dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dan Ripka Haluk. Selanjutnya rombongan kepala daerah masuki ruangan bertenda nuansa putih biru di halaman belakang Istana Merdeka. Pelantikan ini menandai langkah penting dalam pemerintahan daerah dan juga diharapkan dapat membawa perubahan signifikan bagi pembangunan di seluruh negeri. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur. Saudara-saudara, pertama-tama saya ingin ucapkan selamat atas pelantikan saudara-saudara. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat dari daerah masing-masing. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas terpilihnya saudara-saudara menjadi kepala daerah masing-masing. Saudara-saudara, ini saya kira adalah momen bersejarah. Pertama kali di negara kita lantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota, dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah dilantik serentak di Istana Merdeka oleh Kepala Negara. Saudara-saudara sekalian, ini juga menunjukkan kepada kita sekalian betapa besar bangsa kita, dan juga bahwa bangsa kita yang demikian besar, yang keempat terbesar dari jumlah penduduk di seluruh dunia, bahwa kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, demokrasi yang dinamis. Dan pemirsa, kita akan kembali melihat situasi terkini di halaman Istana Merdeka di mana Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih terlihat masih menyalami para kepala daerah yang sudah resmi dilantik. Dan memang sebelumnya terkait dengan pelantikan tadi sempat dilakukan adanya prosesi simbolis terhadap ke-6 kepala daerah yang maju untuk mewakili semua agama. Kemudian ada pun beberapa daftar perwakilan atau 6 nama kepala daerah yang maju saat dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto adalah yang pertama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal untuk mewakili agama Islam. Kemudian yang kedua ada Gubernur Maluku Utara Shirley Joanda dengan perwakilan agama Katolik. Kemudian Wali Kota Singkawang Chai Chu-mi yang mewakili kepercayaan agama Buddha. Kemudian yang keempat ada Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata mewakili agama Hindu. Dan kelima ada Wali Kota Manado Andre Anggo mewakili agama Konghucu. Kemudian yang terakhir ada Bupati Merauke Yosef P. Gebze untuk mewakili agama Kristen Protestan. Dan hingga dengan saat ini juga masih Anda saksikan pemirsa bahwa Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih menyalami seluruh kepala daerah yang baru saja dilantik pada hari ini. Dan selanjutnya untuk persiapan melakukan perjalanan besok ke Akademi Militer Magelang untuk melakukan retret dari kepala daerah yang langsung sampai dengan tanggal 28. Ke depan.
Apa? Oh ya. Ya, siap kami dukung untuk membangun negara ini dan untuk membangun agar juga Provinsi Aceh ke depan. Di tengah efisiensi anggaran dan jalan perekonomian Aceh. Ya, pada prinsipnya tetap kami jalankan dan tetap kami apa yang dikehendaki oleh pemerintah pusat kami tetap ikut. Anda kan sebagai tamu undangan dalam acara hari ini bersama dengan Bapak Kepala Bupati dan Wali Kota di Aceh. Ya. Apakah hal yang baru rasanya menurut Anda dari pelantikan yang berjalan kemarin? Rasa yang baru hanya kita ada sentuh secara kesemuanya, keseluruhan, kekompakan. Seperti itu yang kita rasakan di semua. Ya, pasti. Kami ya. Kami akan berusaha untuk melanjutkan Otsus Aceh. Ya, karena Aceh itu daerah khusus dan punya kekhususan dan keistimewaan. Bagi kami, secara undang-undang pemerintah Aceh, dana Otsus itu 20 tahun, tapi boleh mengajukan perpanjangan. Saat ini kami lagi mempersiapkan untuk mengajukan perpanjangan seperti Papua. Ya, tidak ada masalah yang dilakukan efisiensi oleh Pak Presiden, kami menerima dan kami mendukung seluruhnya program daripada Bapak Presiden. Bapak untuk pembekalan besok, Iya. Magelang, itu teknisnya gimana Pak untuk di Provinsi Aceh, teman-teman Bupati Wali Kota berangkat barengan atau gimana? Sesuai yang telah disurati kepada kami, Gubernur akan berangkat duluan, Bupati akan berangkat duluan, dan Wakil Gubernur dan Wakil Bupati akan tinggal di Aceh. Nanti kami khususnya para wakil akan diundang di tanggal 26, 27, 28. Oke, baik kawan-kawan. Mendem kali bang itu mikir tuh ke atas. Banyak dong. Yang terdekat prioritas adalah untuk menekankan pengangguran di Aceh. Untuk mengurangi pengangguran di Aceh. Untuk beban pemerintah. Dan juga pemerintah pusat sama-sama kita akan menciptakan macam mana pengangguran tidak ada lagi di Aceh dan di Indonesia. Ya pastilah. Kalau ke pihak kami ini siap Bupati Isma untuk menghapuskan parkor. Karena tidak sesuai dengan sumpah jabatan kami, bukan mensejahterakan masyarakat, hanya menderakan masyarakat. Iya, seperti itu. Berkelahinya masyarakat dengan orang provinsi, berkelahinya polisi dengan provinsi, berkelahinya TNI dengan provinsi. Terus gimana negara ini ke depan? Kalau kita tidak. Kenapa? Kami sudah menyurati Pertamina dan TNI di pusat supaya secepat mungkin dihapuskan. Terima kasih. Baik, itulah tadi perbincangan atau keterangan dari Muzakir Manaf selaku Gubernur Aceh yang tentunya siap untuk membangun Aceh agar lebih baik lagi. Dan memang sebelumnya Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sebanyak 961 orang kepala daerah beserta para wakilnya. Pelantikan serentak ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan dalam sejarah. Pelantikan digelar di halaman tengah antara Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada hari Kamis pagi tadi. Sampai dengan saat ini juga masih terus berlangsung kegiatan tersebut.
Dan acara ini pun diawali tadi adalah kirap dari Monas menuju ke Istana. Jadi yang mana kepala daerah ini berkumpul terlebih dahulu di Monas, kemudian barulah mereka berjalan serempak menuju ke Istana Kepresidenan. Kemudian setelah itu lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya pelantikan dilanjutkan dengan pembacaan Kepres terkait dengan pelantikan para gubernur, wakil gubernur, serta pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri terkait dengan pengesahan bupati dan wakil bupati dan juga wali kota dan wakil wali kota. Kemudian Presiden Prabowo memimpin pengambilan sumpah jabatan para kepala daerah. Dan adapun bunyi sumpah jabatan diucapkan kepala daerah adalah saya bersumpah berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Ingin menyampaikan pertama terima kasih buat acara pelantikan bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, dan gubernur, wakil gubernur se-Indonesia yang sudah berjalan dengan baik. Acaranya tadi berjalan dengan khidmat dan kami merasakan ini suasana yang pertama memang buat kami semua, dan tentu arahan Presiden tadi, kami di NTT siap menjadi pelayan, melayani dan mengabdi bagi masyarakat di NTT. Karena NTT ini daerah paling selatan Republik, Pulau Rote itu paling selatan Republik, tentu kami ingin pastikan bahwa seluruh program Asta Cita Pak Prabowo Subianto dan kami sendiri punya dasar cita bisa kami kerjakan dengan baik di Nusa Tenggara Timur. Dan semoga melalui pelantikan ini kami semua nanti habis ini arah retret, mulai besok retret di Magelang, kami siap mendengarkan dan menjadi bagian dari kerja besar pemerintah Prabowo Gibran untuk bisa menuntaskan berbagai hal yang dikerjakan di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih buat teman-teman media. Kemana? Kami ada beberapa pola. Ada yang pakai pesawat, ada yang pakai jalan darat pakai kereta. Saya sendiri nanti berangkat pakai bis dengan rombongan. Jadi kami berbagai rombongan lah menuju ke Akmil. 21 berangkat. Jadi malam. Dini hari ini berangkat ke Magelang. Yang kami yang pakai bis. Ada yang sudah pakai pesawat juga malam ini. Ada yang pakai kereta juga malam ini, ada juga yang pakai pesawat besok dan kendaraan juga besok ke Magelang. Bagaimana? Karena kan hari ini masing-masing daerah ada yang punya acara macam-macam, jadi akhirnya masing-masing pokoknya besok siang sudah masuk Akmil, sore kita acara. Pemerintah pusat kan lagi menegakkan yang namanya efisiensi anggaran. Betul. Nah, bentuk yang akan dilakukan atau diterapkan di pemerintah daerah sendiri akan bagaimana? Yang pasti kami juga nanti belajar cara bagaimana kita bisa mengefisienkan anggaran dari pemerintah pusat. Misalnya hari ini juga kami di NTT juga teman-teman juga lagi sementara menyisir untuk juga bisa ada anggaran juga yang nanti bisa dihemat dan bisa dipakai untuk berbagai program yang sedang dibuat oleh pemerintah pusat. Jadi kami di NTT juga lagi sementara menyisir kembali juga nih, mana anggaran juga yang bisa dihemat di Nusa Tenggara Timur. Kalau di NTT ya, kami sendiri memang menggeser hasil efisiensi itu untuk mendukung program hilirisasi di NTT. Yang khususnya itu di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan perikanan, dan pariwisata. Kami fokus ke hilirisasi di bidang ini. Jadi hasil efisiensi nanti akan kita geser untuk mengembangkan hilirisasi di bidang-bidang tadi. Cukup ya? Bagaimana? Nah, kalau soal Cristiano Ronaldo, saya juga ditelepon dari awal oleh pihak pengundang. Prinsipnya pemerintah provinsi tinggal menunggu kepastian dari pihak pengundang. Karena kami sendiri juga tidak terlibat mengundang Ronaldo. Tapi kalau Ronaldo datang, syukur kepada Tuhan, puji Tuhan, alhamdulillah. Nanti kalau misalnya diundur lagi, ya kita upayakan biar nanti tetap ke NTT untuk nanti hadir. Tapi ada keseriusan tidak Pak dari pembuat acara itu? Yang pasti begini, pembuat acara kan itu yayasan sosial. Apabila terjadi sesuatu, butuh dukungan pemerintah provinsi atau pusat, kita akan bantu untuk bisa datangkan Ronaldo. Tapi ini ide bagus nih, memang waktu Ronaldo mau ke NTT, ya kita bersyukur. Kan saya juga penggemar Ronaldo, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Ya pemirsa, itulah tadi pernyataan dari Melki Lakalena selaku Gubernur NTT
yang mana siap untuk membangun NTT sesuai dengan prinsip Astacita Presiden Prabowo Subianto. Dan sebelumnya juga tadi ada beberapa perwakilan atau ada 6 perwakilan kepala daerah yang maju untuk menandatangani berita acara pelantikan sebagai simbolis. Dan Wakil Gubernur Jambi, hari ini alhamdulillah kita sudah resmi dilantik oleh Pak Presiden, dan tentunya setelah ini kita bekerja ya. Dan besok sudah berada di Akmil untuk melakukan kegiatan retreat ya selama 7 hari. Nah, alhamdulillah kita semua sudah siap, dan tentunya tugas kami ke depan bagaimana kita memperkuat daerah, membangun daerah bersama-sama, Astacita Pak Presiden, Wakil Presiden, dan tentunya untuk Indonesia Emas 2045. Kita berharap bahwa pelantikan yang serentak ini diikuti oleh retret nanti menghasilkan kesamaan pandang kita. Ya, semangat bersama-sama kita untuk Indonesia, untuk Pak Presiden Prabowo dengan visi misinya. Ya, itu ini hanya untuk sebuah kompakan saja. Ya, oke, makasih media ya. Oke. Ya. Ada baju putih untuk apa? Siap digembleng dan siap dapat materi di sana. Transportasinya naik apa, Mas? Hah? Transportasinya naik apa nanti? Terbang dulu dari sini. Baru ke Medan dulu ya, Mas? Langsung ke Magelang ya, Mas? Langsung nanti. Oh, langsung. Ya. Dulu ya, ke Enggak langsung. Oke, siap. Langsung makasih. Gimana, Mas? Apanya? Anggarannya Anggaran apa? untuk transportasi ke Magelang. Ya tentu dari daerah ya kayaknya ya. Nanti saya lihat lagi. Oke, mana nih? Makasih, Mas. Makasih ya. Ya, kami baru saja selesai ya, dilantik secara bersama-sama oleh Pak Presiden. Luar biasa, sangat senang. Ini menjadi kita senang menjadi bagian dalam sejarah hari baru sekali ini ya, kepala daerah dilantik secara sekaligus hampir 1000, dan ini bukan pekerjaan yang mudah ya, dan luar biasa Kemendagri dalam menyelenggarakannya. Nah, kami berharap ya setelah pelantikan ini ya kita akan segera retret, dan kita akan melaksanakan pekerjaan dalam di daerah masing-masing. Lampung ya, kalau Lampung jalan ya, kami ingin segera memperbaiki jalan-jalan di Provinsi Lampung ya, meski kondisi keuangan masih belum maksimal, tapi kita akan secara maksimal memperbaiki. Dan juga kita juga akan meningkatkan komoditas ya, meningkatkan nilai tambah komoditas-komoditas yang ada di Provinsi Lampung. Hilirisasi ya, tapi hilirisasi dalam bidang pangan, karena selama ini banyak komoditasnya keluar masih dalam mentah. Dan yang paling penting kita juga akan meningkatkan kualitas SDM kita. Bapak kan tadi menjadi perwakilan dari kepala daerah begitu di sana, dan melihat ada pelantikan sebesar ini, sebanyak ini, Anda menilai gimana? Ya, saya rasa sangat luar biasa ya. Artinya semua bupati, gubernur, wali kota dilantik di satu tempat yang bersama-sama ya. Dan ini juga selama ini bupati-bupati tidak pernah ketemu presiden dengan dilantik tadi, sangat senang, disalami semua oleh Pak Presiden satu persatu, hampir 1.800 orang ya, sama istri pasangannya disalami semua, dan ini merupakan kebanggaan mereka. Jadi saya harap mungkin efektif, dan yang kedua juga ya menjadi semangat juga ya gitu, karena gubernur dan bupati-bupati dilantik secara bersama-sama. Tentu kita gubernur juga sedang ya, karena kumpul bersama, lihat kompak gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Pemirsa, baru saja tadi kita sudah melihat pernyataan dari masing-masing gubernur. Yang pertama tadi ada Muzakir Manaf, Gubernur Aceh, kemudian yang kedua ada Melki Lakalena, selaku Gubernur NTT, kemudian Al Haris, Gubernur Jambi, Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara, Zani Jausal, selaku Gubernur Lampung. Pemirsa, breaking news, Indo News TV akan segera kembali, tetaplah bersama kami.